Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba bahas aplikasi security versi terbaru lagi nih. Aduh ini ada update lagi teman-teman ya. Tapi ya nggak ada salahnya ya kita coba bahas seperti itu. Dan di sini ada versi 5.7 sekarang udah 5.7.1 yang sebelumnya itu versi 5.6.9. Oke, nah di sini kita akan coba di Poco X3 NFC ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan coba di Poco X3 NFC seperti itu. Kita coba lihat dulu di sini untuk sistem atau aplikasi keamanan. Di sini saya versinya itu di versi 5.4.2 ya. Nah ini versinya ya. 5.4.2 masih posisi default ya untuk Poco X3 NFC teman-teman. Nah oke, di sini kita akan coba lihat nanti apakah Smart Toolbox juga masih ada atau tidak gitu kan di versi ini. Tapi sepertinya nggak ada ya, karena dilihat dari total ukuran dari aplikasinya ini malah berkurang teman-teman. Kita lihat di sini. Nah ini ukurannya hanya 58,3 MB. Sebelumnya versi 5.6.9 itu di 68 MB malah seperti itu ya. Oke, di sini kita akan langsung saja coba install untuk aplikasinya ya seperti itu. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan di performa tentunya. Kita akan coba nanti tes ya sedikit lah ya di gaming, di Genshin Impact seperti itu. Bagaimana untuk performanya. Oke, kita langsung aja di sini install seperti biasa. Nah ini ya. Nah kalau misalkan teman-teman di sini yang tanya bagaimana cara pasangnya seperti ini, cukup diinstal saja ya, install. Kita lihat di sini apakah berhasil atau tidak. Ya, agak lama nih, nggak seperti oke, ini dia aplikasi terinstall. Nah, ini selesai, jangan dulu buka ya. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba lihat di sini ya. Nah, di aplikasi security. Nah, kita klik kemudian ke info, kita lihat. Oke, di sini sudah di versi 5.7.1 teman-teman ya. Ini yang keluarannya di tanggal 21 bulan 11. Di tahun 2021 bulan 11 tanggal 5 atau 5 November 2021 teman-teman ya. Oke, kita langsung saja di sini masuk ke aplikasinya, kita lihat. Oke, ke bawah. Nah, kotak alat video ya, kita lihat. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya. Oke, kita coba matikan dulu ya. Kemudian kita lihat di bagian sini ke pengaturan, kemudian di bagian fitur spesial, oke. Kemudian di bagian kotak alat video. Nah, seperti ini. Jadi enggak ada Smart Toolbox juga sama di versi ini ya. Ini saya tes di Poco X3 NFC. Oke, kemudian bagaimana untuk game turbo? Nah, untuk game turbo kita akan langsung saja masuk di sini. Apakah GPU settingnya hilang? Nah, ini kita lihat ya. Nah, oke, ini tampilannya langsung berubah menjadi vertikal seperti ini. Nah, tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir, tinggal kita rubah saja menjadi mendatar lagi ya, atau horizontal seperti ini. Ini langsung keluar saja. Nah, kemudian ini kita bersihkan recent aplikasi, kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya. Oke. Nah, ini dia. Jadi untuk GPU setting ini masih tetap ada ya, teman-teman. Aman di sini. Nah, ini dia. Oke, di sini kita akan coba tes di Genshin Impact ya teman-teman. Nah ini dia. Tapi sebelumnya di sini saya mau aktifkan terlebih dahulu power monitornya. Oke, kita aktifkan power monitor biar lebih cepat. Di sini saya menggunakan ini ya, Mi APPA. Oke, kemudian ke opsi developer, kemudian ke paling bawah di sini. Kita lihat power monitor, kemudian start. Nah ini sudah aktif. Nah, oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan DPI layarnya ya. Tampilannya di sini ukurannya itu di sebentar. Nah, DPI layar di sini saya di 490 dp ya untuk di Poco X3 NFC. Oke, kita langsung di sini masuk ke gamenya ya biar nggak lama-lama lah, kita coba tes sih. Nah, ini dia. Kita langsung aja masuk ke Genshin Impact. Oke, ini saya tanpa fan cooler, kita coba ya. Masuk ya. Oh ya, settingannya dulu ya. Settingannya dulu di sini saya ubah di seimbang kayaknya ya. Kita coba ya. Kita coba di seimbang sini. Oke, kita coba di seimbang ya.
Untuk lain-lainnya ini enggak saya ubah, jadi kita menggunakan mode atau settingan seimbang di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke gamenya. Oke, Genshin Impact di Poco X3 NFC dengan menggunakan game turbo versi terbaru, versi 5.7.1. Oke, ini ya tampilannya seperti ini. Oke, voting window sama. Kemudian ini ya, ini untuk ininya, untuk settingan game turbonya saya menggunakan performa ya teman-teman, seperti ini. Oke, langsung saja di sini ya masuk ya ke gamenya. Oke, kita tunggu. Wih, cepet ya, cepet ya. Oke, mantap. Oke, ini dia. Untuk voting window tentunya bisa ini ya. Nah, kita akan coba record layar nanti teman-teman. Bagaimana seperti itu untuk record layar, apakah stabil atau tidak ya, atau ada suara internalnya atau tidak di sini di game turbo versi ini. Sepertinya ini stabil nih teman-teman. Untuk voice change juga ada ini ya. Nah, ini kita izinkan saja. Kembali lagi. Nah, ini ya. Ada tuh. Oke, kita lihat di sini untuk FPS. FPS-nya di sini kedeteksi sebentar. Kita lihat. Kelihatan ya? Kelihatan. 45 FPS teman-teman ya. Ini kebaca. Ini ada frame drop tuh. Wow, ada frame drop sampai di 19. Ini 35. Ini kerasa banget teman-teman ya. Kalau Genshin Impact itu Nah, ini dia. Tuh. Tapi kalau ini sih kalau menurut saya stabil sih. Cuman ya memang FPS-nya di sini 29.32 gitu kan. Nah, sebelumnya saya sudah coba review ya untuk tes gaming di Genshin Impact di MIUI versi terbaru dan menggunakan game turbo bawaan di versi 5.4.2. Itu kalau menurut saya jauh lebih stabil ya. Apalagi ditambah dengan fan cooler. Ini udah keren banget teman-teman. Oke, di sini kita akan coba tes rekam layar ya. Oke, kita coba rekam layar 3, 2, 1. Ini sudah merekam teman-teman. Nah, ini ya tandanya seperti ini. Ini sudah merekam. Kita coba sini tes. Oke, kita coba sini loncat. Oke, renang ya. Oke, loncat di sini 30, 29, 28 fps, 29 fps ya deteksinya. Nah, itu ada frame drop juga. Dan ini udah mulai kerasa HP-nya panas teman-teman ya. Udah mulai kerasa panas. Oke. Nah, ini udah hangat sebelah sini nih. Udah hangat sebelah sini. Wow. Oke, teman-teman, di sini ya, area sini udah kerasa hangat nih ya. Kita akan coba tes di sini suhunya berapa. Oke, udah langsung di 40 derajat Celcius di sini ya. Di area belakang sini 40. Kedeteksinya 40 derajat ya. Keren. Panas ini teman-teman. Jadi memang untuk Genshin Impact harus menggunakan fan cooler ya. Nah, ini. Seperti itu ya. FPS-nya di sini di 27.30 ya, nggak bisa tembus di 40-an lebih. Nah, kalau kita menggunakan versi game turbo sebelumnya atau game turbo versi bawaan, di sini bisa hampir stabil di 40-an teman-teman, 40 FPS-an ya dengan menggunakan fan cooler. Di sini tanpa menggunakan fan cooler ternyata kewalahan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu itu, kalau memainkan game Genshin Impact tanpa menggunakan fan cooler ini nggak nyaman sekali ya di Poco X3 NFC. Jadi wajib menggunakan fan cooler teman-teman. Nah, itu ada frame drop sampai di 19 fps ya. Oke. Sekarang berapa nih suhunya? Ini udah mulai kerasa hangat naik nih. Masih 40 tapi ya. Nah, ini baru berapa menit ini ya, udah langsung naik suhunya, ini luar biasa ya. Seperti itu. Oke ya, itu mungkin teman-teman ya, cukup untuk
tes gaming di Genshin Impact. Oke, itu teman-teman ya, tadi saya coba tes Genshin Impact di Poco X3 NFC dengan menggunakan game turbo atau aplikasi security versi 5.7.1. Nah, dilihat dari performa gaming di Genshin Impact, tentunya ini sama persis ya seperti di versi sebelumnya untuk performa gaming, atau untuk game-game yang lain ya hampir sama seperti itu. Jadi kalau misalkan Genshin Impact, kita harus menggunakan Funcooler untuk memainkan gamenya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, kita akan coba di sini downgrade sekalian ya. Kita akan coba balik lagi ke versi sebelumnya di versi 5.4.2 bawaannya seperti itu di MIUI 12.5.2. Itu kalau menurut saya jauh lebih stabil untuk gaming teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja kita klik ya di bagian aplikasi security-nya, kemudian ke informasi. Di sini langsung uninstall update. Oke. Nah, oke, ini langsung berubah menjadi keamanan. Oke, sekarang kita lihat di sini versinya otomatis sudah menjadi versi bawaan 5.4.0. Dan selanjutnya di sini kita coba cek di bagian setting, kemudian ke pembaruan aplikasi sistem. Nah, di sini teman-teman ya, udah ada lagi update, cuman di sini sayangnya masih belum dapat update ke versi 5.5.1 ya. Di sini update-nya masih di versi 5.4.2. Oke, langsung aja kita perbaharui ya. Sini. Oke. Seperti itu, perbaharui. Nah, ini langsung otomatis nanti hilang, berarti sudah terupdate untuk aplikasi keamanannya. Ya, oke. Ini sudah keupdate otomatis. Kita lihat di sini ke versinya lagi. Oke, sudah di versi 5.4.2 ya. Nah, untuk game turbo di sini teman-teman, kita klik saja lagi. Ini pasti kembali seperti ini ya, otomatis kembali ke vertikal. Kita ubah lagi menjadi mendatar, keluar, masuk lagi. Kita lihat. Ya, ini untuk game turbonya pun masih ada ya, seperti itu. Nah, cuman memang sayangnya biasanya kalau kita sering downgrade atau kita hapus pembaharuan dari keamanan, itu biasanya akan tiba-tiba si wallpaper kita kembali ke default atau tema kita semuanya kembali ke default. Itu hal wajar sih teman-teman, karena aplikasi keamanan ini mencakup semuanya ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait ya coba tes review aplikasi security versi 5.7.1 yang paling baru seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya sih lebih baik pakai yang versi bawahnya saja, versi 5.4.2. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini penasaran pingin coba, silahkan ya, nggak masalah sih, tinggal di downgrade saja seperti itu, mudah sekali. Barangkali di device teman-teman bisa lebih lancar seperti itu. Oke ya. Oke, kalau misalkan mau coba, saya simpan nanti linknya di deskripsi box. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.